cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Shalom Immanuel Worship, apa kabar? Selamat berjumpa di ibadah online Immanuel Worship YouTube channel. Tema kita hari ini adalah krisis. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yudi Lengkong. Mari siapkan hatimu, alami, nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah Immanuel Worship hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
Emmanuel Worship. Saya diminta oleh Brother Stephen Mau untuk sharing firman di dalam Emmanuel Worship ini. Dan kalau ingat lagi itu November tahun lalu. Awal tahun ini saya tanya, temanya apa? Terus dia bilang, oh tentang krisis. Jadi kalau dipikir-pikir mirip seperti sekarang ini ya. Dunia dan lingkungan sekitar kita sedang ada krisis dalam segala bidang, terutama kesehatan, bahkan perekonomian, ya, ekonomi kita. Dan tidak bisa mengelak juga kita krisis saat cek saldo ATM. Jadi subtema untuk hari ini adalah mengenai krisis kepercayaan, ya, atau krisis iman. Mau lebih bersandar kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada keadaan yang sedang terjadi? Kita akan mulai sama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur saat ini ya Bapa, Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Berkati kami semua ya Bapa, dan kuasa Roh Kudus tuntun kami supaya kami bisa memahami kehendak-Mu lewat firman yang akan disampaikan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bicara mengenai krisis, ya, atau krisis kepercayaan. Kalau kita lihat, krisis kepercayaan ini dimulai dengan apa? Dengan adanya krisis jasmani, ya. Krisis jasmani itu terjadi dulu, baru terefek kepada krisis kepercayaan atau kerohanian kita. Jadi di dalam Alkitab kalau kita lihat, ada suatu peristiwa ketika bangsa Israel, umat Tuhan, mengalami krisis yang begitu besar sehingga menggoncang kepercayaan mereka, menggoyang iman mereka. Kita baca dulu di dalam Alkitab, Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Saya baca. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini adalah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca Bilangan pasal 13 ini, Musa pilih 12 orang untuk mengintai. Untuk mengintai tanah Kanaan, mereka pergi 10 hari lamanya, mereka kembali dan kasih laporan. Tanahnya sangat makmur. Ya. Buktinya apa? Buktinya mereka bawa satu tandan anggur. Kalau sekarang ini satu tandan anggur mungkin begini ya. Tapi zaman dulu 2 orang harus pikul. Jadi kita bisa bayangkan betapa makmurnya tanah Kanaan itu. Tapi kalau kita lihat 10 pengintai menyampaikan kabar yang lain. Oh, kami lihat diri kami seperti belalang, ya. Demikian juga mereka, raksasa-raksasa itu terhadap kami. Kami bisa dimakan oleh mereka, ya. Jadi mereka ada trauma
Karena di sana, di kanan mereka melihat raksasa-raksasa. Apa yang terjadi? Iman mereka goyang. Ketika perkataan ini tersebar, ya, akibatnya apa? Iman semua umat Israel goyang semuanya. Semua orang mulai bersungut-sungut. Aduh, ngapain sih mesti mati di negeri ini? Emang di Mesir kita nggak ada tempat untuk mati, ya? Di padang gurun ya bisa juga kita mati. Kenapa kita mesti mati dimakan orang? Katanya, ya, dimakan raksasa. Jadi mereka berpikir seperti itu, bersungut-sungut, dan mereka bilang apa? Kita pilih pemimpin aja, kita balik ke Mesir. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 mengatakan hal itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, selain 10 orang pengintai ini, ada 2 orang pengintai lain juga yang ada di situ menyaksikan hal yang sama. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Ya. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb, meskipun ada raksasa di depan mereka, yang mereka percaya apa? Allah lebih besar dari raksasa-raksasa itu. Ya. Allah adalah Immanuel. Jadi harus percaya bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada keadaan. Bilangan 14 ayat 9 katakan itu. Tetapi kalau kita lihat, ucapan yang tidak beriman dari 10 orang, ya, telah apa? Menaklukkan hati semua umat Israel. Pada akhirnya hati umat Israel sudah tidak ada tempat lagi untuk apa? Firman ditaburkan. Hati umat Israel sudah menjadi keras karena krisis tersebut, sehingga iman sangat sulit untuk muncul. Saudara, pernah dengar lagu ini? Ya. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tell me so. Ya, pasti dengar ya, pernah. Waktu kecil anak saya pun mulai pada selalu dengerin lagu itu. Kalau kita lihat hal yang sama terjadi kepada kita hari ini. Kita tahu Tuhan mengasihi kita dari mana? Karena Alkitab kasih tahu. Tetapi banyak orang Kristen hanya berhenti dengan apa? Oh, Tuhan mengasihi saya karena Alkitab bilang begitu, tanpa ada pengalaman kasih Allah. Kalau kita lihat orang Israel, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka tahu bahwa apa? Allah telah beserta dengan mereka. Alkitab bilang Allah menjamin keselamatan mereka. Tetapi ketika krisis datang, kepercayaan mereka, iman mereka hilang seketika. Apa yang terjadi? Nah, alasan yang pertama kalau kita lihat, karena raksasa yang mereka lihat. Ini alasan yang pertama. Karena mereka melihat raksasa di depan mereka, iman mereka langsung hilang. Ya. Ini alasan secara jasmani kalau kita lihat. Bilangan 13 ayat 33, di situ dibilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Keturunan enak atau Anakim, ini bukan hanya mereka keturunan raksasa, ada juga yang dikenal sebagai kaum Rephaim, orang-orang raksasa. Referensinya bisa saudara-saudara lihat di 1 Tawarik 20 ayat 4. Saudara ingat atau kenal Goliat? Nah, Goliat tingginya itu sekitar 3 meter, saudara. 3 meter. Kemudian ada juga raksasa, ini Raja Ok namanya, negeri Basan. Alkitab tulis dengan detail tempat tidurnya itu 4 kali 2 meter. Ya, kalau kita konversikan ke dalam ukuran sekarang gitu ya. Jadi saya coba cek di Wikipedia tentang ukuran bed itu seperti apa sih? Ya, kan ada king bed, queen bed. Terus ada apa lagi? Ukuran-ukurannya ada super king, terus Texas king, Wyoming king, Alberta king, Alaska king. Apa lagi? Lion king nggak ada. Nggak ada Lion king. Cuma sampai Alaskan king. Alaskan king ini yang paling besar. Ukurannya 274 cm kali 274 cm. Besar sekali. Mau guling-guling nggak jatuh-jatuh. Ya. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, ya, Raja Ok, ya, ukuran tempat tidurnya itu begitu besarnya. Ya. Ini tempat tidur buat raksasa, saudara.
Jadi di depan orang Israel, kalau kita lihat, iman mereka itu pudar, langsung hilang. Gara-gara apa? Gara-gara lihat raksasa. Ya. Saudara pernah berdiri di hadapan atau di samping bule yang tingginya hampir 2 meter? Gimana rasanya? Ya. Nah, bayangkan bagaimana kondisi umat Israel waktu itu. Iman mereka ketika lihat raksasa yang tingginya sekitar 3 meter. Langsung apa? Gone. Iman mereka langsung hilang. Ya. Nah, kalau kita lihat di Bilangan 13 ayat 22, ya. Di situ dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Bayangkan saudara. Sudah tinggi, raksasa, ya, sekitar 3 meter ukurannya, makan orang lagi. Gimana nggak takut, betul kan? Kalau misalnya itu kita yang lihat waktu itu, bagaimana iman kita? Bisa hilang juga kan? Nah, jadi kita lihat, ya, hari ini pun sama. Ya, dunia sedang mengalami krisis wabah corona, ya, virus corona. Lebih dari 2 juta orang telah terjangkit dan data kalau kita lihat lebih dari 1.600-an orang sudah mati, ya, di dunia. Perekonomian juga kena dampaknya. Bukan cuma di semua negara, bukan cuma Indonesia, bukan cuma pemerintah, tapi apa? Sampai di rumah kita pun alami hal yang sama. Ya. Jadi kita lihat dampak ini sejak Desember tahun lalu sampai hari ini, vaksinnya pun belum ada. Aduh, tanpa sadar apa mulai muncul krisis. Gimana ya kalau gua kena ya? Kalau misalnya gua pergi ke Superindo atau pergi kemana gitu kan, nanti pegang-pegangannya, goseka hidung gua, terus nanti virusnya masuk, aduh, terus sakit, mati, aduh gimana? Belum kawin lagi. Ya, jadi kekhawatiran itu bahkan masuk ke dalam hati anak Tuhan. Kita tidak bisa mengelak, ya. Di depan krisis raksasa yang makan orang, umat Israel tidak bisa mengelak untuk apa? Goyang iman mereka karena penuh kekhawatiran. Ya. Tetapi kalau kita lihat, alasan mendasar itu ada di hal yang kedua. Kalau tadi alasan secara jasmani apa? Karena raksasa yang mereka lihat. Tetapi pada dasarnya secara rohani, alasan ini yang membuat iman mereka hilang. Itu adalah apa? Mereka kehilangan syukur mereka. Apa maksudnya? Ya. Coba kita coba ingat lagi, gitu ya. Umat Israel keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan 1 tahun 1446 sebelum Masehi. Pembacaan hari ini itu di sekitar bulan ketiga, ya, sekitar bulan yang ketiga tahun 1445 sebelum Masehi. Maksudnya apa? Maksudnya orang Israel sudah berjalan, ya, di padang gurun selama hampir sekitar 1 tahun. Ya, 1 tahun. Dan apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan mereka kehilangan syukur? Ya. Selama 1 tahun tersebut ada banyak krisis yang mereka hadapi. Tetapi karena ada Immanuel, krisis mereka itu bisa mereka lewati dengan mudahnya. Haleluya. Apa saja sih krisis yang mereka lewati bersama dengan Tuhan? Misalnya, ya. Contoh ya. Semua orang Mesir kena 10 tulah kecuali siapa? Kecuali mereka, orang Israel. Kemudian padang gurun panas banget, ada AC. Ya. Mereknya apa AC-nya? Tiang awan. Malam dinginnya minta ampun tapi ada warmer. Ya, yang namanya apa? Merek apa? Tiang api. Ya. Ketika diserang oleh pasukan Firaun, Laut Merah terbelah, umat Israel bisa lewat. Terus apa? Ketika Firaun berusaha mengejar, tiba-tiba Tuhan bilang apa? Tenggelam kalian semua. Tenggelam mereka semua. Ya. Apalagi saat nggak ada makanan, roti, ya, roti gratis. Merek apa? Manna Bakery, turun dari langit. Betul ya? Nggak ada air. Ada apa?
Ada aqua dari Gunung Batu, luar biasa. Bayangkan 2 juta orang bisa minum, ya. Minum perlu berapa banyak aqua coba? Banyak sekali, ya. Nggak berhenti di situ. Ketika mereka makan mana bosen, mereka bilang Tuhan bosen. Tuhan berikan burung puyuh bisa makan daging, ya. Saat toko baju tutup nggak ada di padang gurun, gitu ya. Tetapi Tuhan buat baju mereka, alas kaki mereka tidak rusak. Ya, ada banyak ancaman, binatang buas, pasir hidup, ya, ular, kalajengking, banyak sekali bahaya di padang gurun. Tapi malaikat Tuhan apa? Malaikat Tuhan jaga mereka. Jadi orang Israel selama 1 tahun itu mereka menerima banyak sekali kasih karunia Tuhan. Segala macam krisis mereka bisa lewati. Tetapi setelah 1 tahun lewat, apa yang terjadi? Ya, di hadapan raksasa di tanah Kanaan, apa yang terjadi kepada iman mereka? Mereka lupa semua kasih Tuhan itu, ya, lupa semuanya, ya. Apa yang menjadi penyebab mendasar? Mereka lupa penyertaan Immanuel itu, ya. Yang menjadi dasar adalah apa? Mereka kehilangan syukur mereka, ya. Akhirnya karena kehilangan syukur, mereka cuma bisa apa? Mengeluh. Nggak biasa syukur, akhirnya apa? Komplain. Jadi ingat saudara, jika saudara tidak terbiasa untuk mengucap syukur, maka apa? Akan komplain, ya, akan merasa tidak puas, tidak cukup. Ya. Saudara, kenapa mereka tidak bisa? Kenapa mereka tidak bersyukur? Ya, ingat, ketika wabah corona masuk Indonesia, apa hal yang pertama kali terjadi? Waduh, ketika presiden umumkan, langsung apa? Langsung masyarakat panik buying. Ya, orang, mau beli apa ya? Mau beli apa ya? Aduh, mereka sadar apa? Nggak punya duit ternyata. Jadi apa? Mau panik buying pun nggak bisa. Bayangkan saudara. Ya, jadi langsung apa? Langsung mengalami krisis. Ya, krisis. Bayangkan saudara. Ya, misalnya ya, setiap hari turun roti tawar dari langit di rumah kita. Setiap hari turun roti tawar dari langit. Bagaimana? Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Betul ya? Kemudian apa? Setelah 1 bulan berlalu, ya kan? Kemudian apa? Apa yang terjadi dengan doa kita? Tuhan, boleh nggak roti coklat? Keju deh beberapa. Ya, bosan. Pada akhirnya setelah beberapa bulan, Tuhan, roti dulu, boleh nggak turun jatuh dari langit itu beras 5 kilo aja setiap hari? Ya, kalau kita lihat di sini apa? Syukur dari kita mulai pudar. Sampai apa? Lama-kelamaan semua pemberian Tuhan itu jadi biasa. Tetangga-tetangga kita bilang, oh, anak Tuhan sangat diberkati ya. Waduh, saudara sangat diberkati ya karena percaya Yesus. Respon kita gimana? Udah biasa. Memang tanggung jawab Tuhan seperti itu. Dia harus kasih makan buah. Kalau enggak, hati-hati aja. Apa yang terjadi saudara? Ya, syukur tidak bisa keluar. Kenapa? Ya, biasalah. Roti turun dari sorga udah biasa. Ya, syukur hilang dari hati kita, hilang dari kehidupan kita. Itulah yang terjadi kepada umat Israel. Mereka mengalami segala berkat Tuhan, tetapi apa? Sudah biasa. Ya, ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi setiap hari kita harus melatih syukur kita. Karena Israel tidak melatih syukurnya setiap hari, pada akhirnya mereka lupa semua kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan hilang semuanya, lupa semuanya. Ya. Ketika ada raksasa di depan mereka, terjadilah krisis iman, krisis kepercayaan diri. Sampai apa? Yang muncul hanyalah ketidakpercayaan.
ketidakpercayaan. Ya. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19 mencatat mengenai hal ini. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Akibat ketidakpercayaan umat Israel, ya, 1 hari sama dengan 1 tahun. 40 hari mengintai sama dengan 40 tahun hukuman mengembara di padang gurun. Jadi, kalau misalnya mereka, bayangkan, mereka umur 30 tahun misalnya, ya. Mereka harus berjalan, ya, berjalan di padang gurun, keliling. Waktu demi waktu lewat, lama-kelamaan apa? Sudah umur berapa? 70 tahun. 70 tahun. Dan kalau kita lihat, mereka berangkat itu setelah dapat hukuman itu di Ritma atau Kades Barnea, 40 tahun kemudian mereka balik lagi ke tempat yang sama. Setelah muter, mereka balik lagi ke tempat yang sama. Ya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Sekarang dulu 30 tahun masih kuat. Sekarang 40 tahun sudah berlalu. Udah umur 70 tahun, bisa apa lagi? Ya. Waktu hanya berlalu begitu saja. Mereka kembali ke tempat yang semula. Ya. Jadi, ketidakpercayaan membuat iman tidak bisa maju. Jika kita memiliki iman yang bersandar kepada Yesus, kepada firman Tuhan, maka akan ada apa? Akan ada kemajuan dalam iman kita. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi, kalau kita lihat antara Ritma atau Kades ini dengan batas paling ujung dari tanah Kanaan itu cuma 80 km, Beersheba, ya. Jadi nggak lama. Tetapi karena ketidakpercayaan, ya, perjalanannya jadi lama, sangat lama sampai semua umat Israel apa? Semua yang kena murka itu mati semua, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. 12 pengintai diutus, menjadi satu hati untuk pergi mengintai. Ketika mereka kembali, terbagi 2. 10 orang dengan ketidakpercayaan, dengan mengalami krisis, tenggelam dan dihanyutkan dengan krisis ketidakpercayaan mereka. Dan kelompok satu lagi apa? 2 orang yang tetap berpegang kepada Tuhan. Iman mereka tidak mengalami krisis apapun. Wah, luar biasa. Ya. Kalau kita lihat, Yosua dan Kaleb, hanya mereka, ya, mereka menunjukkan iman yang tidak goyah sampai akhir. Ini luar biasa. Mereka terima berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ya, mereka bisa masuk tanah janji, hidup-hidup, nggak mati. Ya, nah, lebih lagi kalau kita perhatikan, 12 pengintai ini, ya, para pengintai ini bukan jemaat biasa. Mereka adalah leaders dalam bahasa aslinya. Mereka pemimpin-pemimpin. Mereka orang yang berpengaruh di hadapan umat Tuhan. Ya. Tetapi yang terjadi justru leaders lah yang lebih dulu kehilangan iman. Ini bahaya. Ya. Kita anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda gereja, kita adalah leaders di dalam gereja. Ya. Jadi ketika krisis iman akan datang, ya, krisis itu datang, itu akan melanda siapa? Leaders duluan. Baru umat Tuhan. Itu sebabnya berkat atau murka turun ke umat Tuhan tergantung iman dari leadersnya. Ya. Jika kita kuat iman kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan dan berkat itu akan apa? Akan turun kepada jemaat. Itu janji Tuhan buat kita. Haleluya, ya. Jadi kesimpulannya, ya. Bilangan 13 ayat 4 sampai 15. Ya. Di situ ditulis siapa aja sih 12 orang ini? Ya. Nah, dari semua orang itu hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang masuk ke tanah Kanaan dalam keadaan hidup. Saya sudah bilang tadi, ya. Apa alasannya? Ya, alasannya adalah karena mereka memiliki ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang utuh. Mereka ada apa? Sepenuh hati dalam mengikuti Tuhan.
Saya baca, Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, referensi Ulangan 1 ayat 36. Ya, Ulangan 1 ayat 36. Kata sepenuh hati di sini menunjuk kepada ketaatan yang sempurna, yang penuh, ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Ya. Jadi Yosua dan Kaleb, kenapa mereka bisa mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka? Kenapa? Karena hati hidup mereka sungguh-sungguh dikuasai oleh firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kepercayaan mereka itu tidak goyah. Kenapa? Karena kepercayaan itu telah ditanam, telah tertanam kokoh dalam hidup mereka. Sehingga meskipun keadaan buruk sekali di depan mereka, mereka bisa menang. Haleluya. Ya. Apapun yang menghadang mereka, ketidakpercayaan yang melanda mereka, ya, gelombang-gelombang ketidakpercayaan, gelombang-gelombang godaan, gelombang-gelombang dosa, mereka bisa apa? Mereka bisa menang atas itu semua. Ya. Karena apa? Karena mereka dikuasai sepenuhnya oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi youth dari Emmanuel Worship, ya, saya percaya, ya, dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara semua menjadi anak-anak muda Tuhan yang sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa? Ya, kenapa kita bisa dengan iman mengakui, dengan percaya diri kita bisa mengakui bahwa apa? Kita telah dikuasai sepenuhnya dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita percaya satu hal. There's nothing impossible for our God. Amin. Ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Makanya tema ini banyak jadi lagu kan? Ya, banyak jadi lagu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah iman Yosua dan Kaleb. Ya. Sebagai hasil ketaatan, ya, mereka terhadap Tuhan, mereka menerima berkat kemuliaan yang sangat besar dalam hidup mereka. Ya. Jadi sebaliknya, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak penuh dengan firman Tuhan, hasilnya apa? Mereka tidak masuk tanah Kanaan. Ya. Mereka tidak bisa masuk karena ketidakpercayaan mereka. Ya. Jadi Bilangan 32 ayat 11, Bilangan 32 ayat 11, di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Saudara, ya, Yesus Kristus kalau kita lihat, ya, telah memberikan contoh bagi kita juga. Ya, Yesus telah taat sepenuhnya. Yohanes 12 ayat 50 mengatakan apa? Yohanes 12 ayat 50, dan aku tahu bahwa perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Untuk memberikan hidup yang kekal bagi umat manusia, ya, yang telah jatuh dalam dosa. Yesus lihat, tidak ada yang bisa percaya dia. Ya. Pada akhirnya Yesus apa? Yesus harus menjalani kehidupan kayu salib. Pekerjaan penebusan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Dia harus mati untuk menebus manusia, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan hal itu. Bahwa apa? Memang upah dosa itu maut. Tetapi lewat Yesus Kristus, kita diberikan hadiah. Hadiah apa? Hidup yang kekal. Amin. Ya. Saudara-saudara, hari ini dunia sedang dilanda dengan kegelapan. Maka bagaimana kita harus menghadapi krisis yang sedang kita alami ini? Kita harus memenuhi hati kita dengan terang Tuhan, terang firman Tuhan, dan doa tanpa henti. Kita dihadapkan kepada dua hal. Apakah kita akan percaya dan berserah kepada keadaan, atau kita akan percaya dan bersandar kepada Yesus? Hari ini, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang atas segala krisis yang sedang terjadi? Itu adalah bertemu dengan Yesus. Mari kita bertemu dengan Yesus melalui firman dan melalui doa.
Dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa seperti halnya yang dilakukan oleh pemazmur. Di Mazmur 119 ayat 133, dia berseru kepada Tuhan, teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini akan menjadi seruan semua anak-anak muda Immanuel Worship. Dan dengan iman kita akan pasti melewati segala krisis yang sedang melanda kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih-Mu besar kepada kami. Hanya lewat Yesus saja ada kekuatan yang baru. Hanya lewat firman dan kehidupan berdoa, kehidupan bersyukur yang bisa membuat iman kami tetap teguh di hadapan segala krisis yang sedang terjadi. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih atas firman berharga yang telah Engkau berikan. Hamba-Mu berdoa, tolong ya Bapa, Roh Kudus-Mu, biarlah itu Bapa yang melindungi semua anak-anak Tuhan. Dan ketika menghadapi segala keadaan yang sedang terjadi, mereka pun tetap bersandar kepada Engkau, menjadikan Yesus sebagai landasan kehidupan mereka, sebagai pelindung kehidupan mereka. Bapa, kami percaya kiranya Engkau yang senantiasa menjadi Yehova Syama, Allah yang hadir di dalam kehidupan masing-masing anak-anak muda dari Immanuel Worship. Kami percaya Engkau yang telah menetapkan rancangan yang baik untuk kami semua, bahkan masa depan yang sukses bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, 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 amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Sahabat Emmanuel Worship yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar bagaimana karakter, sikap, respons dari Caleb dan Yosua pada saat mereka melihat bahwa tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu juga dipenuhi dengan orang-orang yang menakutkan. Mari kita belajar dari sikap mereka, dari respons mereka, untuk dapat menjadi kekuatan buat kita semuanya, terutama di saat-saat sulit seperti ini, bahwa kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, khususnya hari-hari ini. Mari kita mengucap syukur dan kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih bahwa kami belajar bagaimana Yosua dan Caleb melakukan perjalanan yang dapat membawa ketentraman buat bangsa Israel. Bahwa memang ya ada masalah, ya ada problem. Tapi mereka berdua punya karakter, punya respons yang baik. Bagaimana masalah itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan buat mereka berdua. Bapa, pakai kami pribadi lepas pribadi untuk kami boleh menjadi kekuatan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Untuk segala perkataan, perbuatan, sikap, tindakan kami boleh mencerminkan bahwa ada penyertaan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Terima kasih buat Pastor Yudi Lengkong. Berkati Tuhan agar pelayanannya, keluarganya, semua yang dikerjakan berhasil karena ada nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kami mau sebagai anak-anak muda, generasi penerus bangsa Tuhan, menjadi generasi yang terus menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan kepadamu. Dan kami gak mau takut. Kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kalaupun situasi saat ini sedang tidak membuat kami nyaman, krisis di seluruh dunia. Tapi kami percaya Tuhan pada saat kami berpegang kepada Engkau, kami mengandalkan Engkau, kami percaya akan janji-janji-Mu, bahwa kami akan terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala hal yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa buat ibadah online Emmanuel Worship ini. Kami mengucap syukur, biarlah kami semua yang ada di rumah kami masing-masing tetap terus menyukakan hati Tuhan, tetap terus memuji, meninggikan Engkau, dan mempunyai hubungan yang baik lebih lagi karena waktu-waktu kami yang ada di dalam rumah, dan kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dan hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin dipulihkan, hidup kami semakin dibangkitkan. Karena ada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian dan akan menyertai setiap kita. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi 40 hari ke depan, di mana kami mau berjalan, kami mau menerima Roh Kudus yang Engkau curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, sembah, hormat hanya buat Engkau. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita siapkan hati
untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.